Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana membuat REST API dengan authentication menggunakan JWT atau JSON Web Token pada framework Laravel 8. Langkah pertama ya, tentunya saya akan ini ya sambil flashback ya menginstal Laravel supaya kita nggak lupa ya bagaimana caranya menginstal Laravel ya. Kita menginstal Laravel dulu ya. Langkah pertama Laravel 8. Oke. Ya, yaitu dengan mengetikkan ini ya composer project ya, sama dengan bisa besarkan saja ya, versinya spesifik 8 tentang ini ya. Lalu namanya misalnya ini ya, kita tunggu sejenak ya, seperti ini ya. Setelah berhasil kita install, maka akan ada satu direktori namanya ini API JWT ya. Kita bisa masuk ke API JWT ya. Ada sekitar 60 mega instalan dari Laravel versi 8 ya. Ini kita menggunakan Laravel versi 8612 ya. Setelah ini terinstall ya, pastikan kita coba dulu ya, PHP artisan serve. Nah, ini pastikan dulu bahwa seperti biasa ya, server berjalan di port 8000, yaitu portnya default dari Laravel. Oke, setelah dipastikan Laravelnya berjalan ya, kita Ctrl C. Kemudian langkah yang kedua, karena kita akan menggunakan autentikasi JWT ya, ada library namanya Timon JWT out ya. Itu cara termudah kita mengimplementasikan JWT pada Laravel ya. Itu menginstal Timon ya, JWT out ya. Caranya seperti biasa ya, kita masuk di sini, kita ketikkan composer require ya, Timon JWT out, enter. Kita tunggu sejenak ya, sambil ngopi-ngopi dulu ya, seperti ini ya. Setelah terinstall, kemudian langkah berikutnya ya, sebenarnya ini adalah biasa ya, kita config database MySQL-nya ya, dengan cara, karena kita menyiapkan database dengan hostnya localhost ya, terus database-nya saya siapkan dengan nama API JWT ya, sama dengan nama aplikasinya. Maka kita setting ya, variable environment ini kita enter. Bagian ini ya, karena kita akan menggunakan MySQL, bagian ini kita edit ya. Portnya karena saya default ya menggunakan 3306, database-nya kita ganti namanya seperti ini ya.
kebetulan username-nya juga saya samakan, namanya API JWT ya, passwordnya rahasia. Oke. Ya, kita tes ya. API JWT rahasia. Sorry. Oh, dijalankan dulu ya. Kita jalankan dulu service dari MySQL-nya. Kita ini maaf nih. Ya. Show database. Nah, ada sudah kita siapkan database yang namanya API JWT. Oke, setelah itu langkah berikutnya setelah kita config ya database ya tadi, kita config di file ini ya, ini kita menyiapkan, bentar saya tulis dulu ya, 3 database ada file. Langkah keempat kita menyiapkan ya, autentikasi JWT ya, kita siapkan ya. Nah, bagaimana ya cara menyiapkannya? Ini kita ubah, kita sunting, kita edit file yang bernama config appphp ya. Jadi di file konfigurasi seperti apa yang sudah pernah kita jelaskan ya, konfigurasi kan berada di file ini ya, ini ya. Ini yang kita edit adalah file app.php. Di sini ada namanya provider ya, cari. Nah, di sini nih, di bagian ini ya, kita tambahkan kelas dari library yang kita install tadi ya, yaitu ini bener ya, provider kita tambahkan aja ya, itu koma di situ. Sorry, ini jangan salah ya, ini array-nya ada di provider ini. Lalu kita edit aja di sini di bawah ya, misalnya kita tambahkan ini Timon ya, JWT out ya, providers Laravel service provider ya, Laravel service provider kita tambahkan di sini ya. Lalu jangan lupa untuk bagian aliases ini juga ditambahkan untuk JWT autentikasi ya, JWT out. Di sini variabelnya namanya JWT out ya, itu dilarikan ke tadi ya, library yang kita install, JWT out. Tapi bagiannya adalah bagian ya ini ya. Terus JWT out class ya, kita tambahkan ini. Jangan lupa juga ya, di sini kita tambahkan JWT factory ya, JWT factory ya, itu Timon sama ya, JWT out ya, JWT ya, seperti ini ya. Jadi kita simpan ya, kita cek ya, app.php.
Jadi ada dua tadi ya, kita tambahkan tadi mana? Edit file config ya. Nih. Lalu langkah kelima, kita melakukan, jadi kita publish ya. Jadi apa itu, JWT config-nya tadi kita publish ya. Config. Caranya adalah kita ketikkan di sini PHP artisan ya, vendor, publish ya, providernya kita sebutkan tadi ada di payment ya, JWT out, providers, terus Laravel service provider. Nah ini ya, kita ketikkan ini ya, PHP artisan vendor publish, providernya kita sebutkan tadi ya, tadi di payment JWT out, provider Laravel service provider. Lalu kemudian kita generate ya, setelah kita publish, langkah ke-6 itu adalah kita generate JWT secret key. Nah, caranya bagaimana? Kita ketikkan gini, PHP artisan ya, JWT generate, not define ya, ini PHP artisan ya, key generate. Nah ini ya, kita ngikuti ini. Application key set. Ya, oke. Lalu langkah selanjutnya ya, kita generate sekalian untuk apa, JWT secretnya ya, ini di sini di set successfully ya. Setelah ini kita generate key sama JWT secretnya, ini kemudian kita buat atau kita deklarasikan, kita buat dulu ya, kita buat dulu middleware-nya ya, nanti setelah itu kita deklarasikan ya. Caranya sebentar, ini langkah ke-7, membuat middleware JWT ya. Langkahnya yaitu PHP artisan make middleware ya, JWT middleware seperti ini ya. Nah ini udah dibuat. Nah, nanti di sini middleware file app. Nah ini ya, ada di sini. Tadi yang kita buat kan ini kan, JWT middleware ini. Ya, setelah kita buat, lalu kita edit ya file itu. Ini nanti digunakan untuk autentikasi ya. Digunakan untuk autentikasi. Jadi yang pertama ya, yang sangat paling penting di sini, ini jelas namespace-nya ini ya, middleware ini ya. Terus lalu apa itu, kelas middleware ya. Kira-kira seperti ini. Nanti di sini kita use closure ya. Jangan lupa ya menambahkan use JWT
out ini yang kita buat tadi ya. Terus jangan lupa juga menggunakan ini timeman jwt out ya, http ya, where ini ya. Lalu di sini jangan lupa ya, kita extend ya. Kita extend seperti ini ya. Kemudian kita akan mencoba mendeklarasikan ya mengenai middleware. Sudah pernah dibahas ya, jadi fungsinya ini ada namanya fungsi handle ya. Request yang masuk ini adalah berupa ini ya, berupa next. Jadi next method yang dijalankan dengan requestnya ini ya. Jadi ketika ini return ini berarti artinya dia tidak melakukan apa-apa ya. Nah, karena kita akan melakukan autentikasi ya, kita siapkan ini jadi semacam engine penengah gitu ya, middleware untuk menvalidasi semua request yang masuk. Nah, kira-kira seperti ini. Mungkin rekan sekalian bisa berimprovisasi sendiri ya, tidak harus seperti ini. Misalnya ini contohnya aja ya, contoh misalnya user parse token ya, kita autentikasi seperti ini ya. Nah, apabila ini ya kita catch ya, nah, kita tangkap misalnya ini ya, errornya kita ambil ya, kita tutup ya, kita tutup ini, try catch, kita tangkap. Lalu misalnya nih jenis kesalahannya apa, nanti kita tampilkan kesalahannya gitu ya. If nah, misalnya string instead of tadi ya, timeon itu ya, timeon out misalnya seperti ini ya, exception token valid exception ya. Jika seperti ini, maka jadi ini artinya ya kita try autentikasi ini ya, kalau dia berhasil kan lewat ya, tembus gitu. Tapi kalau terjadi error, maka exceptionnya diambil ya dengan menggunakan variable ya. Nah, jika E-nya itu instant of dari ini invalid token, nah maka kita mau ngapain nih gitu. Oh, kalau invalid token ya kita balesin aja, bilang aja respon ya, kita respon karena kita digunakan untuk API ya, kita JSON gini ya, kita JSON terus kita buat ya apa gitu, misalnya status token invalid gitu ya, misalnya gitu ya. Lalu jika yang lain lagi nih, misalnya else if gitu ya, yang lain lagi else if, jadi itu kan kesalahannya kan macam-macam ya. Ini sama ya, instance of ya, sama instance of dari timeon juga, timeon jwt out ya, sama ya, exceptions token expired misalnya gini ya. Maka di sini dijawab apa, misalnya return respon ya, tetap respon seperti ini, JSON terus dibales misalnya nih gini ya, status
token expired, misalnya gitu. Lalu apabila ada lagi ya, misalnya else ya, else yang lain-lain lagi, ini misalnya return sama ya, kita balesin mau dikasih apa, misalnya status token apa, token tidak diterima, misalnya gitu ya. Lalu jangan lupa ini kan autentikasi di sini nih. Kalau dia bisa melewati ini kan maka dikasih return defaultnya yaitu apa, next, function dari next ya, request seperti ini. Kita simpan ya. Jadi kurang lebih seperti ini kita autentikasi di handle ini ya, di function handle. Ini kita menyiapkan semacam middleware yang nanti akan kita registrasi ya di dalam router ya, atau di dalam kernel ya, di dalam kernel ya, nanti di bagian router atau bagian apa nanti bebas ya. Setelah ini kita cek ya, ada error di line 10, line class base extend middleware. Ini apa ya, oh ini ya, seperti ini ya. Coba kita cek lagi. Nah, oke. Tadi langkahnya sudah sampai langkah ke-7, langkah ke-8 ya. Langkah ke-8 kita oh iya, ini middleware ini harus sekalian diregistrasikan dulu ya di kernel ya. Dan nah, caranya begini. Ini kita buka ya. Di sini kernel PHP ya. Di bagian kernel PHP ini kita bisa meregistrasikan, misalnya kita di dalam ini ya, di dalam kita bisa milih sebetulnya, kita misalnya di ini aja, di root middleware misalnya, nanti bisa dipanggil melalui root gitu ya. Ini kita tambahkan kira-kira seperti ini, jadi jwt verify ya, jwt verify, ini app http middleware jwt middleware ya, kelasnya kita tambahkan ya. Lalu yang kedua jwt out ya, kita kasih di sini sama ya, jwt out itu pakainya Tainment jwt out ya, jwt out middleware ya, get user token ya. Lalu jangan lupa ini kelas ya, jenisnya kelas di sini ada lagi jwt.refresh ya, ini Tainment ya, jwt out middleware ya, token class ya.
beda ya. Karena menggunakan petik ya. Nih. Ya, oke. Setelah kita registrasikan di sini ya, kemudian kita akan menuju langkah selanjutnya ya. Kita cek dulu kernel.php. Langkah selanjutnya adalah membuat root ya. Jadi kita mencoba membuat root ya. Root API-nya kita buat ya. Kita buat yaitu seperti biasa ya. Kita masuknya ke sini ya, ke apa? Nah, ini karena API ya, yang kita edit adalah API-nya gitu ya. Kita akan mencoba mendefinisikan ya. Di sini tentunya yang dibutuhkan request, lalu basket root ya, terus apalagi yang dibutuhkan app. Ini kita cek dulu ya. Ya, karena ini kita nanti di sini kita mau membuat API apa controller ya, melalui controller tertentu, maka di sini karena belum ada ya, ini ya tentunya kita buat dulu ya. Kita buat dulu ya dengan menggunakan perintah ini ya, apa ini? PHP artisan make controller ya, misalnya API controller ini ya. Ini sudah kita buat. Terus kita juga mau membuat apa ya, produk ya. Produk ini sekalian satu set misalnya nih. Ini kita buat model boilerplate ya. Jadi kita PHP artisan make model ya, produk langsung RCM satu paket. Nah, ini kita buat, sudah kita buat. Kita cek lagi app controller. Nah, ini sudah ada ya, sudah ada filenya. Lalu kita kembali tadi membuat API root-nya ya. API root-nya kan di sini tentunya kan use app http controllers ya, API controller seperti ini ya. Tadi udah kita buat ya, ada kan ini ya. Ini lalu kita use lagi app http controllers ya. Ini larinya ke produk ya. Nah, ini ya, ke sini. Setelah kita use, kita tentukan jenis-jenis service-nya ya. Ini kita tentukan di sini.
tentukan di sini ya, kita buat misalnya root post ya. Jadi metodenya post login ya, slash API slash login berarti kan manggilnya kan. Ini yang dijalankan adalah API kelas API controller ya. Nanti metodenya misalnya gini ya. Lalu kita tambahkan juga ya route misalnya post tadi untuk login ya, untuk nanti digunakan untuk misalnya mengambil token gitu ya. Kalau ini digunakan untuk register misalnya gini ya, register terus sama ya, kita ngeloadnya apa misalnya API controller kelas register ya, ini nah, biar enak dibaca ya. Jadi nanti kita deklarasikan atau kita buat metodenya itu di sini di sini. Ini masih kosong ya. Nanti kita buat di sini. Nah setelah ini kita buat dua ya, login dan register. Kita akan mencoba membuat sebuah ini ya, grup middleware misalnya gini ya, root group ya, itu ini ya, gini terus apa, kita deklarasikan ya, misalnya di sini kita menggunakan apa itu, middleware-nya apa tadi, apa JWT verify kalau nggak salah ya, menggunakan JWT verify ini ya, ini menggunakan JWT verify ya, terus kita ketik ya di sini apa itu sintaknya ya, jangan lupa sintaknya adalah dia bisa lebih dari satu middleware ya. Ini ya, ini JWT verify, lalu ya untuk grupnya begini. Tentunya nih setelah ini kita membuat function ya, parameter keduanya function aja ya, function terus lalu gini ya, gini ya, betul, function itu berisi root misalnya gini ya, get misalnya logout ya, namanya logout, terus di situ kita API controller kelas ya, koma logout. Nah, ini ya. Yang kedua juga sama ya, kita membuat apa, metodenya get juga, misalnya apa, get user gitu ya, get user API controller sama kelas ya, ini di sini get user ya. Lalu kita buat misalnya
yang ketiga ini kita get product, misalnya get product, nah, pakai S misalnya. Nah ini larinya ke product controller ya, product controller ini kita larikan ke index misalnya ya. Terus kita buat fungsi-fungsi berikutnya ya, misalnya di sini apa itu, product ID ya. Ini karena ada parameternya kan, ini berarti pakai kurawal gini, ID ya, product controller, lalu kita namakan fungsinya misalnya show ya. Lalu kita membuat lagi rute, misalnya create ya, rutenya create, product control class ini kita kasih nama yang agak beda ya, store misalnya gitu. Lalu kita membuat lagi function dengan nama update ya, update produk tertentu ini. Nah, update produk ya, product controller class ya, update. Lalu kita membuat lagi misalnya delete ya. Delete ya, delete. Nah, nama variabelnya produk tadi ya, produk. Ini di sini delete, nah, atau destroy ya. Koma ya, kita simpan. Setelah kita simpan, kita keluar ya, jangan lupa kita cek ya php main l API, barangkali ada yang salah. Nah ini no syntax, berarti file ini tadi kita sudah benar. Kemudian kita tadi langkahnya kan ini ya, jangan lupa membuat ya, membuat controller ya, terus nih ya, jadi langsung kita membuat ini ya tadi ya. Ini nah ini ya, membuat ini. Setelah itu kita daftarkan di dalam root ya, root API ini kita daftarkan, kita menggunakan 2 tadi ya. Oke, baik, lanjut. Setelah itu semua dibuat, kemudian kita tentunya kan ini kan tadi controller masih kosongan ya, nggak ada apa-apanya ya, jadi kita harus siapkan ya API controllernya ini untuk apa, memproses ya. Jangan lupa di sini use-nya apa saja ya, use jwt out ya. Terus jangan lupa use app model user ya, karena ada user yang digunakan ya. Jangan lupa ini ya,
karena kita kan mau memproses request ya, ini ada request, kita tambahkan. Penting lagi jangan lupa timer ya, karena kan kita menggunakan lib ini. Nah seperti ini ya. Lalu respon ya, nah, kita mau ngasih responnya kayak apa nanti ya, itu kan ada library-nya juga. Symfony komponen ya. Nah ini ya. Lalu jangan lupa juga use support ya. Lalu kelasnya kan seperti ini ya sintaknya ya, kita membuat function tadi sesuai dengan yang kita register di itu ya, di mana di row tadi. Kita yang pertama misalnya membuat function register ya misalnya. Nah ini ya, variabel tipenya request ya, masukannya juga request. Lalu kita ini ya, public function sudah dibuat, kita siapkan misalnya data ya, request only. Ini data yang di request hanya kan sesuai dengan standar migrasi dari Laravel ya, user ya, name, email. Jadi kita singkat aja ya, hanya ini ya, nggak usah banyak-banyak. Ini diambil dari ini, dari not ini. Nah, diambil dari sini. Ini database migration. Ini kita belum lakukan migrasi ya, nanti sebelum ini kan database-nya harus dibuat dulu. Nah di sini ini ada defaultnya, itu namanya ini bawaan dari Laravel ya, namanya ada name, email verified add, nah dan sebagainya. Nah pada latihan ini kita cukup name, email dan password saja, yang lain diabaikan dulu ya. Oke. Setelah ini kita tambahkan ya validator sama dengan ya, validator make ya, fungsinya make ya, masuknya di sini data ya, data yang masuk, terus opsi kedua ya, data. Function yang kedua itu ini aja supaya enak ya. Ini datanya berupa tadi ya, disesuaikan ya. String misalnya ya, gini ya, tentunya string ya, email kalau email ini email ya, email ya, emailnya nggak boleh sama ya, nanti divalidasi di sana. Oke, yang ketiga adalah password supaya rapi ya. Ini password
harus ada passwordnya ya. String minimalnya misalnya 6 gitu ya, 6 karakter, maksimumnya misalnya 50. Ini validation ya, ini adalah berupa validationnya. Nah seperti ini deh. Oke, lalu kita tambahkan tadi validator udah dibuat ya, ini kan validator. Nah kita cek nih, if string validator ya, filesnya true ya, jadi ada function namanya ini files ini, maka yang dilakukan adalah kita balesi return ya. Nah seperti tadi ya, ini balasan dari ini JSON, JSON-nya array ya, dalam errornya apa nih, misalnya dijawab aja ya, validator message. Ini ada function ini ya, function yang sudah disediakan oleh validator ini ya, validator kelas validator. Lalu 200 ya, ini respon HTTP code-nya 200, berarti berhasil diterima, namun ada kesalahan gitu ya. Oke, terus apabila valid ya, apabila valid kan ini berarti ini diabaikan semua, langsung menuju bawah nih. Apabila valid maka di sini kita lakukan create ya, karena ini kan function untuk register ya, jadi user sama dengan user create. Nah ini function active record create ya, apa saja nih, tentunya ya sesuai dengan yang dikirim ya, jadi begini nih, ini rapi ya, ini name langsung aja ya, name jangan request name ya kan, sesuai dengan yang diisi itu ya. Email tentunya ya gini, request email. Lalu untuk password ya tentunya juga sama ya, password ya, kita encrypt ya sekalian ya, biar nanti di apa itu di dalam database-nya itu passwordnya dalam bentuk terenkripsi ya. Oke. Lalu setelah ini semua dibuat ya, lalu kita user berarti berhasil, usernya berhasil, return, kita kasih balasan ya, return response ya, seperti ini ya, biasa, formatnya juga biasa ya, JSON ya, apa yang dikirim nih, kita tentukan nih yang dikirim apa, sukses gitu ya, sukses true ya, terus message pesannya apa, user created successfully, berhasil ya. Datanya ya tadi ya, data user itu. Lalu jangan lupa datanya user ya, jangan lupa ini
dikasih respon HTTP oke ya. Kalau tadi langsung 200 gini ya bisa, atau kalau kita nggak hafal ya kasih aja gunakan kelas respon ya HTTP oke seperti ini. Nanti dia 200 sendiri otomatis ada daftarnya. Baik, setelah itu ini function register ya. Ya, setelah itu kita lanjut ya, exception kita return ya, return response apabila dia nggak bisa create token ya, gini JSON ya, gini ini kita kasih errornya respon JSON terus ya, array-nya di sini kita isi kita isi dengan sukses ya, sukses gagal kan ya, false. Lalu message-nya nggak bisa membuat token ya, token nah, kodenya 500. Nah ini setelah ini kita akan melanjutkan kembali ya create token ya. Ini berarti setelah ini kita create token, return ini di sini di luarnya sini, di luarnya catch ya. Ini kita return response ya. Ya seperti biasa ya, ini kan kita create token 200 misalnya ini ya, 200. Lalu ini kita sukses ya, true. Tokennya kita kasih tokennya ya, tadi kita generate tadi ya, ini token gini. Nah ini ya, kita simpan. Jangan lupa sebelum lanjut kita cek ya, karena kita menggunakan konsol ya, kita mau nggak mau seperti ini ya, kita cek oh nggak ada kesalahan, baru kita lanjut kembali ya. Untuk menyingkat waktu ini ada dua function lagi ya. Ya, functionnya adalah logout dan get user. Ya, pada logout ini kita membuat function ini ya, seperti biasa request, tipenya request ini untuk mengambil data masukan. Kemudian ini ya validatornya kita buat ya, hanya tokennya saja. Lalu setelah itu jika validatornya gagal maka ditampilkan pesan kesalahannya. Kemudian kita coba, kita invalidate, kita request tokennya, kita cek ya. Apabila oke ya, sukses, maka dia di logout ya. Kalau enggak, exceptionnya di sini, dia tidak dapat di logout karena
itu mencoba melogout tapi bukan token yang bersangkutan ya. Kemudian untuk function get user ini sama ya, kita buat, kita validasi. Kalau nggak ada tokennya ya ini, maka maaf ini tokennya divalidasi, ada nggak tokennya gitu. Kalau nggak ada kan dia ditolak oleh validasi. Kalau ada dia lanjut, dilakukan autentikasi dari request tokennya ya. Terus apabila betul maka user-usernya ini ditampilkan ya. Jadi ini ditampilkan user yang kita request. Oke, baik. Langkah selanjutnya kemudian kita akan membuat controller action ya. Yaitu dari ini kan tadi kan kita menyiapkan API-nya, sekarang kita menyiapkan produknya ya. Jadi controller produknya ini kita siapkan ya. Kita siapkan ya. Isinya seperti ini ya. Untuk produk controller ya, kelasnya kita extendnya ke sini ya. Jangan lupa tadi use-nya ini diisi dulu ya, karena kita menggunakan modelnya produk ya, kita tambahkan di sini app model produk. Terus request kita butuhkan JWT out, timeout dan sebagainya. Kemudian function yang pertama kita construct dulu ya, ini jelas ini parse token, kita autentikasi dulu ya. Lalu indexnya kan menampilkan produknya ya, ini kita return ini aja langsung ya, this user product get gitu ya. Lalu function store ya, create ini kan nanti diarahkan ke store ini. Jadi tentunya untuk menyimpan ya, ini kita lakukan validasi datanya dulu ya. Datanya sudah oke. Kalau dia data yang dimasukkan nggak oke atau di request itu nggak oke, maka dia tampilkan pesan kesalahannya ya. Tapi kalau oke, maka dia di-create datanya ya. Ini active record create ini adalah untuk menyimpan, lalu dikasih balasan ya, ini API-nya memberikan balasan ini. Kemudian untuk selanjutnya untuk melihat ya show ID, nah ini ID-nya ini kan, ini suksesnya apabila yang di show itu nggak ada ya, ini nggak ada maka product not found ya. Tidak ditemukan produk yang mau di show itu. Lalu kemudian di sini update ya seperti itu sama ya. Jadi ini divalidasi dulu ada enggak gitu kan, required dan sebagainya. Nah kalau gagal dia nggak mau update. Kalau berhasil maka dikasih menggunakan active record update ini ya, SKU, price, quantity dan sebagainya ini diisikan. Jadi request itu kan yang diisikan dari dari post ya, dari post itu. Lalu kemudian kita respon berhasil. Untuk delete ya sama ya, delete ini seperti ini, produknya apa, produk delete ya, return JSON true, produk delete successfully ya. Jadi ini mudeng ya, maksudnya ini kan kelas produk. Nah, ini produk tuh masukannya kan. Nah, nanti dia akan masuk ke pointer sekian, dilakukan delete, terus kita berikan respon API kita bahwa sudah sukses terhapus ya. Oke, kita cek ya, PHP main L product controller ini nggak ada syntax errornya. Kembali tadi ke langkah-langkah ini ya, API, menurut API ya. Langkah 9 ya, buat fungsi-fungsi pada controller. Nah seperti itu.
Lalu kita perlu mengupdate juga ya, mengupdate model. Nah, langkah ke-10, model. Kita masuk ke model, itu letaknya di sini ya. Karena model itu nggak selalu di HTTP, dia bisa dipakai di mana-mana, maka diletakkannya di app models, nggak di app HTTP model ya. Nah, ini kita ngupdate user dulu mungkin ya, user. Nah, ini kita update ya, kita sesuaikan ya, kita sesuaikan. Pertama tentunya tetap ini ya, verify email kita gunakan ya, terus apa, database Eloquent ya, ini kita gunakan ya, ini kita use semua yang kita gunakan di sini. Kemudian kita deklarasikan variabel-variabelnya ya, ini verified. Nah, di sini ada tambahan ini ya, get JWT custom claim dan sebagainya. Ini kita buat juga fungsinya ya, kita kosongkan dan sebagainya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan membuat produk ya, produk PHP ya. Produk PHP ini kita hanya menambahkan protected aja ya, protected namanya available ini ya, variabel ini itu kolomnya name, SKU, price sama quantity. Jadi dalam model ini memberikan informasi available-nya ini gitu ya, yang bisa diisi. Nanti ini akan dikaitkan ke dalam migration yang akan digunakan untuk membuat database ya. Kemudian kita edit migration ya, database mana, database migration. Nah, ini tadi yang kita buat adalah 2022 bla bla bla. Nah, ini kita edit ya, kita tentukan kolom-kolomnya, karena kan kita nanti akan membuat tabelnya melalui migration ini ya. Ya, kita tentukan kolom-kolomnya ya, jadi ada kolom ID, ada ini ya, name ya, ID ini nanti digunakan yang pertama ya, string, SKU, integer dan sebagainya. Ini kita tentukan di sini. Lalu langkah berikutnya, ini berarti tadi menyesuaikan migration. Ini yang dimaksud menyesuaikan migration ini adalah menyesuaikan sesuai dengan kolom-kolom yang akan kita buat ya, termasuk relasi dan sebagainya. Ya, setelah itu kita melakukan migrasi ya, PHP Artisan Migrate untuk membuat tabel-tabel dan database-nya. Lalu kita cek ya, use API JWT show tables. Nah, ini sudah ada apa, tabel-tabel yang ada di dalam file migrasi tadi setelah kita lakukan migrate. Oke, kemudian langkah berikutnya tadi langkah ke-12 bukan migrasi database ya. Ya, setelah selesai kita melakukan migrasi dan dipastikan tadi database-nya ada ya, tabel-tabelnya, lalu kemudian kita
kita coba kita jalankan ya, langkah ke-13 kita jalankan server ini menggunakan PHP Artisan Serve. Nah, bagaimana kita ngetesnya ya? Kalau kita mau ngetes, kita bisa menggunakan curl ya, menggunakan curl. Misalnya kita akan registrasi dulu ya, kita registrasi dulu apa itu gini ya, curl menh tadi kan routingnya apa saja di sini. Ini ya, kalau kita login kan nggak bisa kalau kita belum register ya, berarti kita main headernya tentunya kan ini kan konten tabnya ini ya, application JSON ya, lalu metodenya post ya, betul ya, ini ya post ya, post, lalu datanya yang kita kirim adalah ini ya, atau datanya nggak usah diisi, contoh aja ya, kita contoh dulu munculnya apa gitu, http localhost 8000 API register. Nah ini kesalahan yang tadi ya, yang apa, yang kita deklarasikan di validator itu ya, jadi nggak menemukan ini, maka kan datanya harus ada ya. Jadi datanya di sini kita berikan dalam format JSON ya, karena ini kan name ya, yang diminta tadi apa, name name-nya coba gitu ya. Terus untuk password email dulu ya, emailnya misalnya bc2yante@gmail.com. untuk password rahasia ya, ini pakai spasi ya. Nah gini, ini maka akan diberi pesan ini ya, create successfully name, email dan sebagainya. Ini kalau kita cek di dalam database ya, MySQL min-u root min-p jwt min-p rahasia ini, use API jwt show tables, tadi kan user ya, select bintang from user as. Nah ini tadi yang kita create ya, barusan ini ya, muncul di sini. Kalau kita menambah lagi ya bisa ya, kita misalnya coba 2. Nggak mau ya, jadi emailnya kalau sama dia nggak mau, sesuai dengan autentikasi yang kita deklarasikan. Misalnya di sini coba 2, create successfully. Ini kalau kita gini maka berhasil ya, ini tadi terenkripsi ya, dengan bcrypt tadi, dengan function bcrypt. Oke, dilanjut. Kita kalau mau ini ya, kita lihat dengan menggunakan tadi sudah kita create ya. Lalu kita akan mencoba untuk mengambil tokennya ya, dengan login ini ya, dengan login. Ini kan kelasnya authenticate tadi itu. Kita mengambil tokennya untuk keperluan JWT itu ya, kita mana ya, ini. Nah ini, enter ya. Headernya ini kan application JSON. Nah ini kita mendapatkan token ini nih. Nah ini
token ini nanti bisa kita gunakan ya, misalnya kita akan mempraktekkan produk index ya, get product index ya, get product index. Ini datanya saya isi dulu. Ini harus diisi dulu, kalau nggak diisi dia nanti kosong ya, produknya belum ada ya.